Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat selalu ya. Nah, jangan lupa untuk selalu jaga diri, jaga kesehatan, dan tentunya harus selalu siap untuk belajar. Baiklah, ketemu lagi dengan Bu Tami. Kali ini kita akan mempelajari kimia dan belajar kimia bersama-sama. Gitu ya. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Nah, anak-anak semuanya, kita terutama untuk siswa kelas 10 ya, siswa baru, tentunya belum pernah atau bahkan mungkin ya di SMP sudah pernah mempelajari tentang kimia. Nah, sebelum kita mengenal kimia secara lebih detail lagi, sekarang inilah kita akan mengenal kimia lebih dulu. Gitu ya. Apa itu kimia? Apakah kimia itu berbahaya? Apakah kimia itu beracun? Atau bahkan kimia itu adalah sangat menguntungkan. Nah, coba sekarang perhatikan di dalam tayangan itu. Ya, di situ ada bahan-bahan kimia atau produk kimia di kehidupan sehari-hari. Ada sabun, ada susu, ada cuka, ada pasta gigi. Nah, tentunya bahan-bahan ini sudah sangat familiar atau sangat akrab dalam kehidupan kalian. Baiklah, coba nanti kalian cari lagi ya bahan-bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 3 contoh nanti ditulis di buku tugas dan besok kita diskusikan bersama. Oke? Baiklah, setelah tadi sudah mengenal beberapa produk ya atau bahan-bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, nah sekarang kita mau tahu dulu apa itu sebenarnya ilmu kimia. Gitu ya. Ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab alkimia yang artinya perubahan benda. Jadi, kalau begitu, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, komposisi, struktur, sifat zatnya, serta perubahannya. Nah, di sini ada zat atau materi. Jadi kalian juga harus tahu dulu apa itu materinya, ya. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, memiliki volume, atau juga menempati suatu ruangan. Nah, banyak contoh yang masuk ke dalam materi, ada meja, kursi, gelas, ya, banyak lagi. Nanti kalian coba cari lagi ya. Nah, yang masuk materi padat, materi cair, dan juga materi gas. Nah, anak-anakku semuanya, bahwa di sini setelah kita mengetahui tentang ilmu kimia, maka ada hubungannya tadi dengan materi ya. Yang pertama di sini kita mau mengenal juga tentang susunan materi yang pertama. Nah, susunan materi ini berkaitan tentang adanya unsur, senyawa, dan campuran. Nah, apa itu unsur? Gitu ya. Jadi kalau kita belajar kimia pasti dari situ kita harus mengenal adanya unsur. Unsur adalah zat paling sederhana yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Gitu ya. Jadi bagian kecil gitu ya yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, contohnya apa? Contoh dari unsur. Misalnya nih, unsur besi. Lambangnya Fe. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut ya tentang lambang unsur. Tapi sekarang ini kalian mengenal dulu aja. Jadi unsur besi lambangnya Fe. Oksigen lambangnya O. Semua ditulis pakai huruf besar ya. Karbon dilambangkan dengan C. Nah, dan lain sebagainya. Lalu apa itu senyawa? Nah, kalau unsur itu zat paling sederhana yang tidak dapat dibagi lagi. Kalau senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur, gitu ya, dengan perbandingan massa tertentu. Nah, contohnya senyawa adalah misalnya nih air, ya, yang punya rumus H2O. Kemudian garam dapur yang memiliki rumus kimia NaCl. Nah, ini nanti juga akan kita pelajari lebih lanjut pada bab berikutnya, ya. Sementara kalian mengenal dulu itu. Kemudian campuran.
Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih, di mana sifat penyusunnya tidak berubah dan nanti dapat dipisahkan. Jadi dari zat-zat penyusunnya itu bisa dipisahkan, gitu ya. Contoh ada campuran adalah larutan gula. Ini masuk kelompok yang homogen ya. Jadi yang sudah tidak ada bidang batas, sudah tercampur secara merata. Kemudian misalnya air ditambah tanah, air ditambah pasir, dan lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk campuran. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan skema dari penggolongan materi ya. Nah, di sini pada bagian materi itu terbagi menjadi dua, ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggalnya lagi terbagi menjadi dua, ada unsur senyawa gitu ya. Campurannya ada campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk unsur contohnya seperti di atas tadi, ada besi, unsur oksigen, unsur karbon gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk senyawa itu misalnya ada air, ada gula gitu ya, dan lain-lain juga. Nah, untuk campuran, ada campuran homogen. Homogen itu berarti sudah tidak ada bidang batas. Jadi kalau sudah bercampur secara merata, tidak ada lagi bidang batasnya, gitu ya. Misalnya ada sirup, udara, itu kan tidak kelihatan bidang batasnya. Terus yang campuran heterogen itu terdapat bidang batas ya. Jadi campuran dua zat tapi ada bidang batasnya. Misalnya air ditambah pasir, air ditambah tanah, atau air ditambah kopi gitu ya. Ya, oke, nanti bisa dicari lagi contoh atau bedanya unsur, senyawa, campuran dengan contoh-contoh yang kalian ketahui ya. Para siswa yang saya sayangi, kita lanjutkan kembali ya. Jadi yang A tadi adalah susunan materi, ada unsur, senyawa, campuran. Sekarang struktur materi. Nah, di sini berkaitan adanya molekul unsur, molekul senyawa, dan ion. Nah, kalau molekul unsur itu perhatikan di situ pada tayangan contohnya O2, H2, N2. Nah, jadi terbentuk dari unsur yang sama. Ya, itu molekul unsur. Kalau molekul senyawa, perhatikan lagi di tayangan, ya ada H2O. Misalnya gitu ya, C6H12O6. Nah, itu perhatikan unsur-unsurnya berbeda. Jadi kalau di H2O itu ada unsur H dan unsur O. Ya, selanjutnya nanti bisa ditentukan sendiri sambil berdiskusi dengan temannya. Kemudian ion. Nah, cirinya ion di sini ada muatan di atasnya. K+1. Dibacanya gitu ya. Cl-1. S-2. Nah, dan seterusnya. Iya, ini mengenal dulu aja. Mengenal jenis-jenis dulu aja ya. Ada molekul unsur, molekul senyawa, dan juga ion. Selanjutnya adalah sifat materi. Sifat materi ini mengarah kepada sifat-sifat kimia, gitu ya. Cirinya biasanya ada yang mudah terbakar, mudah meledak, kemudian mengalami korosi, perkaratan. Nah, itu sifat kimia ya. Selanjutnya ada perubahan materi. Di sini ada dua, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu perubahan yang tidak menyebabkan terbentuknya zat baru, gitu ya. Misal nih perubahan wujud, mengembun, menguap, mencair. Nah, kemudian kayu berubah jadi meja. Itu perubahan fisika ya, jadi tidak terbentuk zat baru. Nah, kalau yang perubahan kimia adalah perubahan yang menyebabkan terbentuknya zat baru. Di sini misalnya nih, nasi menjadi basi. Ya. Kemudian pembuatan tape, pada peristiwa pembuatan tape. Nah, ini ada zat barunya. Peristiwa pembuatan tempe, gitu ya. Kemudian kertas dibakar. Nah, dan seterusnya ini adalah perubahan kimia. Ya, dari beberapa
materi yang sudah kita pelajari di atas, maka kita akan mendapatkan bahwa sebenarnya hakikat dari ilmu kimia itu adalah, ya, atau hakikat ilmu kimia itu bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi. Jadi perubahan bentuk, ya, penghilangan bentuk. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujudnya yang semula. Nah, itulah hakikat daripada ilmu kimia. Oke, dari awal tayangan-tayangan sebelumnya sudah kita pelajari tentang mengenal kimia, bahan produknya, kemudian ada materinya gitu ya. Terus termasuk juga hakikat dari ilmu kimia. Nah, sekarang apa peranan ilmu kimia? Ilmu kimia ini mempunyai peranan dalam membantu pengembangan ilmu lainnya. Iya, jadi luar biasa ya. Ilmu kimia ini sangat berperan dalam membantu pengembangan untuk ilmu-ilmu yang lain. Jadi nanti ada beberapa peran kimia di berbagai bidang. Gitu ya. Saat ini mungkin seiring perkembangan zaman, majunya teknologi, nah, ini di sinilah kita kelihatan peran kimia untuk membantu pengembangan ilmu yang lainnya. Ya, ada bidang kedokteran. Nah, mungkin misalnya ada obat-obatan gitu ya. Kemudian bidang pertanian, bidang industri, bidang hukum, bidang biologi. Nah, ilmu kimia berperan di berbagai bidang di sini. Oke, untuk kalian coba sekarang tuliskan ya, apa saja peranan kimia, peranan ilmu kimia dalam bidang kedokteran, dalam bidang pertanian, dalam bidang industri, dalam bidang hukum, dan juga dalam bidang biologi. Oke, nanti diskusikan sama teman-temannya dan dituliskan di buku tugas. Ya, besok kita bahas bersama, kita diskusikan lagi di kesempatan yang lain. Para siswa semuanya, baiklah, hari ini kita sudah mempelajari atau mengenal kimia gitu ya. Walaupun masih, jadi kita masih mengenalnya belum terlalu detail, belum terlalu mengenal lebih lanjut, tetapi sangat menarik untuk kita pelajari ilmu kimia ini gitu ya, karena banyak manfaatnya, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dengan ilmu kimia. Anak-anakku semuanya, untuk di akhir pertemuan, maka nanti kalian bisa ulang kembali, bisa dibaca kembali ya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu menjaga diri, tetap prokes, dan kita akan bertemu di video berikutnya gitu ya, akan membahas kimia lebih detail lagi. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat tayangan ini, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.